Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, kayak masih belum konsen ini. Udah makan malam kan Bapak Ibu kan? Waduh, kelaparan. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kelaparan masih ngegas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita jelaskan pada bulan lalu bahwa salah satu ilmu yang paling penting adalah ilmu mengenali Allah. Ilmu ini kalau dipelajari dalam hadis lemah, sesaat kita berpikir, merenung, tafakkur, ya, mengkaji tentang ilmu ma'rifatullah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, itu lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Saya pertama mendengar hadis ini pasti menduga ini pasti hadisnya hadis lemah atau hadis maudhu. Tapi setelah dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jilani, akal saya mulai menerima. Bagaimana cara beliau menjelaskannya? Beliau mengatakan begini, kalau kita menyembah Allah, kita kenal siapa yang kita sembah. Walaupun 2 rakaat, tapi kita sembah yang kita kenal, kita khusyuk, kita bagus. Itu lebih baik daripada 1000 tahun kita sholat, tapi tak kenal kita siapa yang kita sembah. Maka di dalam ilmu spiritual Islam, 2 rakaat sholat Nabi, Rasul, para wali itu tidak bisa dibandingkan dengan 100 rakaat sholat orang biasa. Kenapa? Sholat mereka itu langsung menembus aras, langsung sampai ke Allah. Kenapa? Karena mereka kenal Allah gitu. Kalau kita tidak mengenali Allah, maka ibadah kita kualitasnya rendah. Bahkan di dalam ilmu khusyuk, sholat itu kata Nabi SAW, setiap orang sholat dia mendapat setengah, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6 sampai 1/10, 1/12. Itu tergantung ala qadri ma'uqulihi, tergantung tingkat khusyuknya. Jadi bahagian sholat kita ini yang diterima, bahagian-bahagiannya khusyuk. Yang tidak khusyuk itu kata Nabi terbuang, tidak diterima. Maka dari situlah kita mengkaitkan kenapa disebut mengenal Allah ini supaya ibadah kita lebih mudah diterima. Karena kalau kita kenal yang kita sembah, otomatis ibadah kita itu akan sampai kepada orang yang kita sembah gitu. Kepada zat yang kita sembah. Karena kita kenal. Tapi kalau kita tidak mengenali yang kita sembah, ini yang kesulitan. Makanya kalau ada satu buku Alam Malakut itu, di situ disebut bagaimana malaikat membawa naik amal-amal kita itu. Di langit pertama disensor, ada yang gagal, ada yang tembus langit pertama naik ke langit 2. Nah di langit kedua kalau dia lulus seleksi, naik ke langit 3 sampai ke Ar-Rahman. Ya. Tapi kalau dia tidak lulus seleksi, maka nanti amal itu dikembalikan kepada kita. Dalam bahasa hadis Nabi, orang yang sholatnya sembarangan, tidak benar, itu sholatnya seperti kain buruk yang dicampakkan ke wajah kita kembali. Karena kita melakukannya sembarangan. Nabi membahasakannya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengenal Allah, kita lewati dulu ilmu mengenal diri. Ini sudah kita jelaskan.
bulan lalu, mengenali diri kita ini ada 4 lapis rasa jasmani, panas, dingin, asam, asin, ya, pedas, itu di jasmani, di lidah, di tenggorokan. Kemudian ada ruhani, dia memiliki rasa ruhani, sedih, gembira, itu di kolbu. Dia letaknya bukan di tenggorokan, ya, di kolbu. Kolbu itu sebenarnya tidak kelihatan, tetapi dia terhubung ke dada. Maka orang yang kolbunya sakit kali hatinya, kadang-kadang dadanya ikut sesak. Nyambung dia di luar Allah. Yang zahir dengan yang batin ada tempat titik sambungnya. Kemudian ada namanya ruh ruhani. Ruh ruhani diri kita itu di dalamnya ada rasa bertuhan, nurani. Dalam bahasa syariatnya fitrah. Begitu kita dalam posisi tak berdaya, dalam posisi sangat-sangat susah, maka kalbu kita itu akan memanggil Tuhan. Dia akan bergerak menuju Allah. Sampai-sampai Fir'aun pun ketika dia mau tenggelam, dia memanggil Allah, itu keluar nuraninya, rasa bertuhannya itu dia keluarin. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi sudah telat. Selama hidup, rasa bertuhan ini dia tidak asah, tidak olah rasa, sehingga tidak muncul keyakinan bertuhannya. Dia biarkan saja dalam hidupnya. Dia tolak itu rasa bertuhan itu. Ya, baru ada rasa nurani. Rasa nurani ini rasa yang Allah tiupkan ke dalam ruh kita. Wa nafakhtu bihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Nah, tiupan Allah kepada diri kita itu membuat ruh kita hidup bertenaga. Nah, dengan rasa tiupan tadi itu kita bisa tersambung kepada zatnya. Nah, tiupan itulah yang dipahami sebagian ulama, itulah namanya rasa Rabbani. Ya, rasa yang langsung tersambung ke Allah. Jadi kendaraan kita menuju Allah, buruk kita untuk mi'raj, menemukan Allah, merasakan kenyataan wujud zatnya, itu hanya bisa dirasakan dengan rasa Rabbani. Yang berlapis, rasa nurani, terus nyambung ke dalam rasa Rabbani. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ilmu spiritual Islam kita mengenal Allah ini pun pengenalan kita bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Allah itu dikenali pertama, dikenali adalah asma'nya. Inilah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul, dan seterusnya. Nah, ini asma namanya. Al-Quran menyebut dengan istilah asma. Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Malik, raja, merajai. Asma Allah. Padahal sebenarnya sifat pengasih, sifat penyayang dalam bahasa Indonesia adalah sifat. Merciful, Inggris, sifat. Ya kan? Cuma Al-Quran menggunakan istilah asma. Asmaul Husna. Nah, ini dikenali asma'nya. Nah, bagaimana kita sholat supaya berada di ma'rifat asma namanya? Nah, seperti imam tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita rasakan dari ujung ubun-ubun kita sampai ujung kaki kita, atau dari ujung kaki kita itu sampai ujung ubun-ubun, kita rasakan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hati kita di dalam bergetar dan air mata kita akan keluar. Ya. Itu cara ibadah berada di makom asma. Jadi dihayati, diresapi, membuat hati kita, kolbu kita hidup. Ya. Maknanya itu dihayati. Tarik ke diri kita. Pengasih penyayang. Allah pengasih penyayang. Kita rasakan kasih sayangnya itu. Ini juga kadang-kadang kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf spiritual, tak diajarkan yang seperti ini.
Ya. Makanya ibadah kita, maaf, kurang nikmat. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan kolbu. Kolbu rasa, ruh. Ruh yang dimaksud di situ adalah rasa rohani, rasa nurani, rasa robbani. Kita hanya berdiri di rasa jasmani. Rasa jasmani ya nggak ada rasanya nanti. Tak tersambung dia. Karena jasmani tersambungnya ke alam nyata. Panas, dingin, asam, asin, nano-nano. Tersambungnya ke alam nyata. Ya. Dia alam, bahasa lainnya tersambung ke alam nasut. Di dimensi alam nasut ada lagi dimensi lain. Di alam semesta ini ada minimal 4 dimensi. Alam nasut, alam nyata. Kemudian ada namanya alam malakut. Nah, alam malakut itu wilayah malaikat. Malaikat itu tidak bisa kita sentuh pakai rasa jasmani fisik. Bagaimana kita mengetahui keberadaan malaikat? Minimal pakai rasa ruhani atau rasa di hati. Gimana caranya? Ya ketika kita zikir, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Zikir rame-rame. Terasa nikmat, tenang. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah dalam Quran. Kami turunkan sakinah ke hati orang beriman. Kata ulama tafsir, sakinah di situ adalah para malaikat. Karena malaikat itu ditandai dengan ketenangan. Apabila kita niat iktikaf, zikir, majelis taklim, malaikat itu kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, halumu ila hajatikum, hei malaikat kemari kalian. Tunaikan hajat kalian. Berdatanglah malaikat, sebahagian mereka julud, duduk di kiri kanan kita, sebahagian mengepalkan sayapnya sampai ke langit dunia. Maka terasalah naungannya itu. Apa bukti bahwa malaikat itu hadir? Terasa tenang hati kita, kalbu kita tenang. Jadi mendeteksi keberadaan malaikat adanya sakinah. Maka sakinah itu kadang-kadang diartikan ulama tafsir dengan malaikat. Ya. Berbeda kalau kita, maaf nih, kalau kita ke diskotik, orang yang suka dugem misalnya, itu kan suasananya beda. Suasana hati kita membara, penuh dengan hawa nafsu. Tidak ada sakinah di situ. Tidak ada kenyamanan, ketenangan. Yang ada gelora hawa nafsu. Ya. Makanya nanti ulama itu membedakan antara bersenang-senang dengan nyaman, tenang. Nyaman, tenang itu wilayah malaikat. Kalau bersenang-senang itu wilayah hawa nafsu. Mata dalam Quran, mata'ul hayatid dunia, menikmati, bersenang-senang kehidupan dunia. Senang-senang cenderung hawa nafsu, tapi kalau ketenangan, sakinah, ya kenyamanan, itu larinya nanti ke kolbu. Itu halusnya kajinya begitu, Pak. Ya. Maka langkah pertama, ma'rifat asma. Ma'rifat asma ini kenali asma Allah, pengasih, penyayang. Dan ketika kita ibadah sholat, rasakan kasih sayang Allah itu dalam diri kita. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi ya Allah. Aku tak layak dipuji ya Allah. Nangis kita itu dalam. Kalbu kita gemetar. Ya. Kita merasakan betul ya bahwa Allah yang berhak dipuji. Ini namanya ma'rifat asma, makom asma. Ini dikaji sampai 99 dan dipraktekkan dalam hidup. Nah, setelah itu nanti baru kita fana fi asma. Ya kalau sudah fana fi asma rasanya kayak disayang Allah. Jangan gimana kalau kita disayang gitu, kayak dielus dikelus-elus kepala aja kan. Nikmat sekali. Kemudian naik peringkatnya lagi, ma'rifat af'al. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Jadi af'al itu artinya perbuatan. Perbuatan kita ini Allah yang ciptakan. Lalu ketika kita berbuat, kita harus sertakan Allah. Kita merasa perbuatan kita ini disertai oleh Allah. Dalam bahasa lain namanya ma'iyah. Kita merasa
disertai Allah perbuatan kita ini. Sebab kalau nggak izin Allah, badan kita nggak bisa bergerak ini. Allah itu punya sifat ma'ani dan maknawi. Ma'ani itu Allah itu kudrah, kuasa, iradah, berkeinginan, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Ada 7 sifat ma'ani itu. Sifat ma'ani yang 7 itu, itulah yang ditiupkan Allah ke dalam ruh kita itu. Makanya ruh kita itu bertenaga. Kalau tiupan itu berhenti, kata ulama, maka ruh kita kehilangan tenaga dan kita akan mati. Ruh akan kembali. Jadi tiupan wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku, itu tiupan Allah ke diri kita itu berlangsung terus-menerus sehingga kita punya sifat maknawi yang terbatas. Sifat apa? Kudrah, kita punya kuasa. Iradah, punya keinginan. Sama, kita bisa mendengar. Maka orang mau meninggal nanti, pendengarannya mulai berkurang, itu ditarik Allah itu. Melemah dia. Penglihatannya berkurang. Sifat yang 7 itu ditarik Allah pelan-pelan. Kalau bahasa lainnya, gimana bahasanya? Ya, tiupannya semakin tidak kencang. Gitu. Tapi sebenarnya ditarik Allah pelan-pelan. Bahasa hadisnya begitu. Sehingga nanti tidak berfungsi lagi indera kita. Barulah ruh itu kembali seluruhnya. Ya. Itu 7 sifat ma'ani. Nah, af'al itu perbuatan Allah itu, perbuatan diri kita itu diciptakan Allah. Allah itu mencipta. Jadi, kita harus paham. Kalau dalam bahasa spiritualnya, kita harus berbuat ini merasa disertai Allah. Jangan berbuat ini dengan kemauan hawa nafsu. Ingat saya yang lalu saya jelasin. Diri kita ini sangkar. Diri kita ini bisa yang menggerakkan jin, orang kerasukan jin, katanya kan, yang gerakkan jin. Bisa yang menggerakkan diri kita ini hawa nafsu, lihat cewek cakep auratnya, lotot gitu kan, gelora hawa nafsunya. Bisa yang menggerakkan diri kita ini adalah setan. Dipegang orang HP kita, marah-marah, maki-maki, merah mukanya. Kesetanan dia. Jadi menggerakkannya tadi, mengendalikannya setan. Bisa menggerakkannya adalah nurani, rasa bertuhan, ruh nurani. Allahu Akbar. Kalau sudah sampai di nurani, dia nangis dia. Dia tatap Allah itu. Atau di ruh ruhani. Kebanyakan kita kan di ruhani. Allahu Akbar, merasa. Semakin halus, semakin dalam, semakin bagus. Ya. Nah, sampai nanti yang menggerakkan itu ruh Rabbani yang tersambung ke wilayah Jat. Kalau ruh Rabbani, itu luar biasa kan khusyuknya. Itu makom Nabi, makom para wali. Ya. Di nurani saja sudah bagus sekali dengan rasa cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Pengasih Penyayang. Kita muncul rasa cinta rindu di Allah, nangis di kalbu kita, ya Allah. Kita pandang di balik rasa rindu itu ada dia. Kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani, kiblat kalbu kita itu rasa rindu. Jadi kita pandang rasa rindu, rasa cinta itu di balik itu ada dia itu. Akan dulu saya sebut kalau dalam spiritual begini Pak, biar mudah memahaminya. Saya ulang-ulang juga dikit. Anggap ini teh manis. Di balik rasa manis ada zatnya, namanya gula. Di balik rasa asin ada zatnya, namanya garam. Di balik rasa pedas ada zatnya, namanya cabai. Gitu kan? Jadi rasa itu sifatnya, di balik rasa sifat itu ada zat. Nah, di balik rasa bertuhan di ruh kita itu, di nurani kita itu ada dia, ada zatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat leher. Nanti saya jelasin ma'rifat yang mendekati makom zat berdasarkan ayat dan kajian spiritual. Tergantung Bapak Ibu bisa paham nggak nanti. Bisa nerima nggak akal dan kolbunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu logikanya. Maka Allah itu dia muhitum bi kulli syai', dia meliputi zatnya ini.
Nanti sebelum masuk nanti saya jelasin ya. Ini supaya tidak lompat, setelah makom asma baru makom apal. Jadi panapi apal. Jadi apal ini, perbuatan ini nanti kalau sudah sempurna kita makrifat afalnya, maka kita akan merasa wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh, sahabat akulah membunuh. Bukan kau yang memanah, Muhammad akulah yang memanah. Kita merasa yang menggerakkan ini bukan akunya aku, egonya kita. Tapi yang menggerakkan nurani atau ruh robbani kita. Dia gerakin. Jadi sifat menyembah zat. Kita hanya menyaksikan saja, memperhatikan saja. Kita hanya sadar. Ini Pak, Bu, ini berat, ini dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak bisa. Paling bagus ada gurunya yang bimbing. Saya dulu sebelum belajar spiritual, sholatnya biasa. Angkat takbir. Allahu Akbar. Ini angkat takbir ini masih diri kita, ini masih kasar. Allahu Akbar. Ini masih ruh jismani namanya. Ya. Kalau mau halus, coba perhatikan nih gerakannya. Allahu Akbar. Beda nggak sama ini? Allahu Akbar. Beda mana? Kasar kan? Nah, kebanyakan orang syariat, dia tidak mampu itu. Karena terbiasa di syariat, di alam syariat itu alam nasut, nata. Dia sholatnya seperti ini aja. Allahu Akbar. Kasar. Tapi kalau orang yang sudah belajar spiritual, dia halus dari dalam. Tunggu gerakan di ruh kita itu. Ada nanti rasa ruh dia di dalam mau bergerak. Allahu Akbar. Halus dia gerakannya. Jadi kalau orang bertarikat biasanya itu gerakannya halus dia ibadahnya. Kenapa? Karena nanti kita akan menyelami rasa sehingga kita bisa merasa yang menggerakkan ini bukan kita. Tadi kan sudah sebut, yang gerakkan ini bisa jin, bisa hawa nafsu, bisa setan, bisa ruh yang di dalam. Kalau pemilik 165 Ari Ginanjar dia bilang, hasil penelitian orang barat, ternyata gerakan kita ini banyak yang berasal dari alam bawah sadar. Lagi ibu kan masak-masak deh. Kok udah masak ya? Bingung deh. Siapa tadi gerakin? Tahu-tahu sudah masak saja. Kebanyakan mayoritas gerakan itu berasal dari alam bawah sadar. Ya. Makanya kadang-kadang kita bergerak, sadar kita kan melakukan sesuatu. Kadang kita kayak nggak sadar. Udah selesai aja dia kan. Siapa gerakan itu? Tapi yang paling bagus, penuh kesadaran. Karena ruh itu berisi kesadaran, berisi rasa dekat, rasa bertuhan dia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya makrifat af'al. Ya. Kemudian baru yang lebih tinggi makrifat sifat. Sifat yang 7 tadi, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalab. Jadi kita bertenaga, kita merasakan, kita kembalikan tenaga kita ini ke Allah. Kita merasa la haula wala quwwata illa billah. Kita merasa tidak berdaya. Allahu Akbar. Makanya orang bertasawuf, orang berspiritual tinggi, itu dia semakin tawadu, semakin runduk, semakin tidak ada apa-apanya. Kalau dia semakin sombong, itu kajinya sesat. Ya, semakin tinggi spiritualnya, dia semakin runduk kolbunya. Tunduk itu. Karena yang gerakan dari dalam. Gampang menangis, halus rasanya. Ya. Itu otomatis akan terjadi seperti itu. Karena ilmu mendekati Allah ini Bapak Ibu tidak bisa hanya semata-mata akal. Dia harus melibatkan ruh rasa. Karena iman itu berasa di nurani, rasa nurani. Bukan di akal-akalan, di akal pikiran. Ya. Dan rasa itu sebenarnya ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Maka ciri orang bertakwa yang pertama adalah al-muttaqin. Zalikal kitabur raiba fihi hudal lil muttaqin.
Ciri orang muttaqin apa? Orang takwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya dengan yang gaib. Saya mau tanya, rasa itu gaib tidak? Bisa dilihat mata nggak rasa? Nggak bisa. Ya, nggak bisa dilihat mata. Di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan. Di balik rasa manis ada zatnya namanya gula. Di balik rasa bertuhan ada zatnya namanya Tuhan. Di balik rasa nurani itu rasa bertuhan ada Allah yang memberikan menjadi sumber rasa itu. Muhitum bikulli syai'. Nah, jadi di makom apal ini Bapak Ibu, di makom asma, di makom sifat kudrah, berkuasa, iradah, berkeinginan, itu kita kembalikan. Kita nggak punya keinginan. Nanti semuanya ini berakhir pada fana. Panapi asma, ya nikmat sekali kita merasa disayang Allah. Panapi afal, kita merasa nggak ada apa-apanya yang gerakan ini Allah. Panapi sifat kudrah sama. Kudrah itu kita nggak punya tenaga, iradah, tak punya keinginan, kosong. Kalau orang Jawa kuno bilang, ajaran Jawa kuno ada istilah suwung, kosong. Kayak menyatu dengan alam. Kalau menurut saya ya, ilmu suwung itu berasal dari para nabi atau para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ilmu suwung yang aslinya ya, itu dekat dengan ilmu tawakal. Kita mengosongkan diri, yang ada hanya Allah. Kita merasa tidak ada apa-apanya. Itu tawakal. Itu tawadu. Itu puncak dari ilmu. Kata Umar bin Khattab, orang yang sudah sampai kepada puncak ilmu agama, maka dia akan bersifat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya. Makanya ketika ditanya, "Oh, kamu kok hebat banget?" Enggak. Itu Allah yang berikan, bukan aku. Ketika ditanya, "Wah, kamu begini-begini." Oh, enggak. Nikmat itu dari Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkur am akfur. Ini kekayaan ini, kata Sulaiman, ini dari Tuhanku, bukan dari aku. Ini dari Tuhanku untuk menguji aku syukur apa enggak. Enggak pernah mereka mengakui dari dirinya, Pak. Orang yang sudah sampai kepada puncak ilmu spiritual begitu. Ya. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Bapak Ibu tidak bisa yakin gerakan ini dari Allah kalau Bapak Ibu tidak sampai tersambung rasanya tadi. Kalau masih dirasa jasmani, mau dipaksa juga nggak yakin. Ah, masa Allah gerakin ini, kan api yang gerakin katanya. Ya, iya. Karena dia gerakinnya pakai rasa jasmani. Iya. Tapi kalau udah dalam, yang gerakin udah dalam. Halus. Ya ikutin aja dari dalam, mau gerakin dia. Ini kan halus gerakannya. Ini dari dalam. Kalau jasmani, ini jasmani nih, suka hati aja kan, kasar dia. Nah, itu maunya kita beda. Kalau yang dari udara itu dilatih. Itulah spiritual. Makanya Nabi itu sebelum beliau diangkat jadi rasul, apa dia disuruh? Disuruh semedi, disuruh kosong di Gua Hiro 3,5 tahun. Ngosongkan diri. Sampai kebuka mata hati. Kebuka mata hatinya, baru Jibril turun, baru dia bisa lihat Jibril. Maka melihat Jibril itu, maka zabal fuadu ma ra'a. Sebagian ulama tafsir mengatakan, mata hati Muhammad tidak bisa mendustakan. Dia melihat Jibril. Pakai mata hatinya, fuadnya. Bukan pakai mata kepala. Melihat malaikat pakai mata hati. Maka orang yang beribadah tidak pakai kolbu, tidak pakai rasa, tidak pakai mata hati, itu tidak sampai ke Allah. Karena dia harus melewati dimensi-dimensi. Dimensi Jabarut itu baru bisa melihat malaikat selevel Jibril. Ya kan? Maka selalu disebut itu kan sodrud, dada. Itu tersambung ke wilayah nasud alam nyata. Kolbun, rasa, kolbun. Hati rasa, itu tersambung ke alam malakut malaikat. Bisa kita rasakan malaikat. Jin pun bisa kita rasakan. Dengan kolbu, ilmu rasa. Di mana ada jin bisa kita rasakan kalau rasa kita dilatih. Itu rasa itu kalau dilatih tajam. Ya seperti ini, kita sudah tanda dengan rasa pedas, rasa manis, asam asin.
manis durian, manis rambutan, manis gula, manis kelengkeng, manis tape, manis apa lagi? Manis mangga, harum manis. Itu bisa kita bedakan pakai rasa. Walaupun di pojok mata kita. Rasa kita bisa, manis banget. Ini mangga harum manis. Ini manisnya manis durian. Ini manisnya manis. Nggak bisa dibahasakan. Itu di alam rasa. Itu baru rasa jasmani. Maka ilmu tasawuf, ilmu rasa, ini tidak bisa diteorikan. Rasanya teori. Harus dialami. Ini beda manis-manisnya. Rasa bertuhan gitu. Maka disuruh suwung, kosong. La haula wala quwata illa billah. Sunan Kalijaga pun gitu disuruh. Saya mau jalan para wali. Duduk situ. Berapa bulan di situ? Atau bertahun-tahun ya? Suruh duduk. Kosong dulu. Karena jalan para wali nggak bisa kalau nggak kosong. Kalau nggak pasrah, kalau nggak bisa. Harus kepasrahan kita. Tawakal kita 100%. Kalau masih ada selain Allah, nggak bisa nyampe. Nggak bisa merasakan nyatanya zat, nyatanya sifat. Nggak bisa dipaksa. Itu perlu yang saya sebut dengan olah rasa. Ya. Olahraga, sehat raga. Olah pikir, sehat pikiran. Olah rasa, sehat rasa. Yang mana yang diolah? Rasa bertuhan. Ya, jangan syahwat. Jangan salah. Beda syahwat dengan rasa bertuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir namanya Allah dikenali zatnya.